Oke gengs, balik lagi with Uncle hari ini ya. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe, like, share channelku supaya kita supaya makin semangat gitu ya. Oke, hari ini aku akan ngebahas tentang strategi basic strateginya eh, untuk AOO ya. Oke, jadi first stepnya itu, oke, ini aku coba buka dulu mapnya ya, map untuk AOO nya. Oke, jadi kini kita sudah lihat di sini ada iset dan ada set. Oke, ada juga bangunan-bangunannya, mungkin kalian sudah nonton video yang sebelumnya juga. Oke, nah jadi biasanya kita ini akan membagi dalam ini sih strategi dasar aja ya. Jadi nanti bisa kalian kembangin ini juga buat teman-teman yang masih baru baru main AOO, bukan tuh udah pro, udah apa, enggak, aku nggak mau ngalahin susu yang udah jago gitu ya. Jadi basically aku cuman uh, ngenali strategi dasarnya saja. Oke, biasanya itu di AO itu kan 30 orang. Jadi harus ada satu leadernya. Satu yang ngurusin tim AOO. Jadi biasanya kita harus ngambil 30 orang itu. Oke, kita bicara per aliansi dulu. Saya sebut misalkan aliansi PLA. PLA itu ada 155 member. Kalau kita mau serius dan kita minta ke teman-teman yang mau ikut, siapa yang mau ikut AO PLA, mail ke kita beserta jumlah troops dan commander yang mereka miliki. Jadi dari yang ngirim semua, misalkan 100 orang dia yang ngirim ya, misalkan nanti kita sortir, kita lihat. Biasanya yang ngurus di AOO itu Om Kitimiao, biasanya dia yang ngurus. Jadi kita terima beres aja data, kirim ke dia semua, jumlah troops kita segala macam. Oke, setelah kita compile, oke, jadi setiap ini akan kita bikin 3 tim. Oke, sebut aja timnya di sini, tim merah, oke, tim red di sini, tim red. Oke, sorry, aku ganti tinta dulu ya. Tim red di sini. Oke, tim white di sini. Tengah tim white. Terus tim biru di sini. Kita bisa bikin. Oke, jadi kita bagi 3 tim. Aku bersihin dulu ya. Di 3 tim udah jadi. Dari tim merah itu ada 12 orang biasanya kita bikin. Tim biru 12 orang, tim putih 6 orang, total 30 orang. Oke, itu step pertama yang harus kalian prepare. Itulah namanya persiapan tim dulu. Sebaiknya tiap kita AO, kita main di Discord, voice per tim dibagi, jangan lupa per tim. Jadi ada rally leadernya, terus ada kaptennya, itu semua disiapin semua. Biasanya kita dalam satu lane itu ada minimal 2 rally leader, 2 kapten lah, itu minimal. Yang paling baik itu kalau bicara sudah agak menengah ke atas itu biasanya udah yang mainnya legend ya, yang ngerti aliansi itu kalian sendiri. Jadi aku nggak bisa ngomong harus begini nggak bisa. Jadi kalian yang ngerti di tim kalian siapa yang punya rally leader, siapa punya kaptennya yang paling baik menurut kalian. Nah, jadi setelah kita bagi 3 tim, oke, next stepnya apa? Next stepnya adalah pemilihan 5 orang yang akan teleport. Oke, di sini ada, di sini oblisnya teleport lingkaran ini. Oke, jadi 5 orang di sini, 5 orang di sini. Ini biasanya yang teleport adalah rally leader dan kapten. Yang punya rally leader dan kapten. Sisanya jalan kaki dulu dari base setnya ini ya. Jalan kaki dulu biasanya. Dari sini jalan kaki dulu, langsung pasukannya maju semua. Oke. Setelah tele, next stepnya apa? Next stepnya?
Nah, itulah mulai kita bermain di ini saya jelasin per sayap ya. Ada dua tim sayap kiri dan kanan, ya merah dan biru, dan tim putih yang seperti saya sebut tadi. Oke. Sekarang kita ke tim sayap dulu. Fungsi tim sayap itu apa? Mereka itu harus menguasai bangunan. Oke, ini obelisk kita. Pertama, oh ya, sebelum ke situ, biasa setelah awal kita masuk dan mulai, itu yang kotanya paling depan itu ngirim caw-caw atau T1 yang paling cepat ke obelisk kita. Dua obelisk ini nih. Setelah diambil, caw-cawnya pulang. Tapi sembari kita mengirim caw-caw, kita juga harus open rally ke sini. Nah, open rally ke sini dan open rally ke sini. Jadi dua ini harus di open rally biar teman-teman sejalan ikut. Rame ke situ nggak susah ini lagi, langsung jalan ikut. Setelah kalian teleport ke sini, nah di sini ada yang namanya shrine. Ini shrine of war. Kasih W ya. Ini shrine of life L. Ini shrine of war. Ini shrine of life. Kita bagi ini jadi dua area nih. Oke. Ini area utama kita. Oke. Jadi di sini begitu landing, kapten bangunan itu langsung jalan ke masing-masing bangunan. Saya cerita tim kiri dulu ya, tim biru ya. Ini tim biru nih. Ini tim merah. Ini tim putih. Tim putih di sini ngumpulnya. Oke, tim biru ini langsung mengirimkan dua kaptennya di sini altar dan di sini di shrine. Baik pun di sisi sayap kanan sama juga. Jadi kaptennya itu langsung ke situ dulu nih. Nah, begitu udah tiba di sini teman-teman pada refill, di fullkan usahakan. Begitu sudah full, nah barulah kalian berusaha untuk merebut bangunan musuh ini atau ini. Nah, jadi saya bagi tips dan triksnya sedikit. Kalau kalian sudah open rally ke sini, biasakan rally leadernya itu misalkan apa nih, GK Chow Chow. Jadi ya kaptennya tetap GK Chow Chow nanti. Tetap GK Chow Chow. Nah, kalau kalian punya wujudnya lebih bagus lagi. Kalau misalnya GK Chow Chow, masukin yang untuk refillnya yang punya wujudnya masuk di situ. Begitu bangunan ini kerebut, kaptennya langsung ganti wujudnya. Jadi lebih kuat. Nah, untuk feel-nya gimana? Nah, untuk feel-nya ya kalian atur sendiri. Jaga di sini kah feel-nya atau di sini, ya itu kalian atur sendiri. Jadi tim sayap itu fungsinya itu bermain merebut bangunan dan menjaga bangunan mereka dengan baik. Jadi mungkin kalian berpikir rumit, enggak rumit. Yang penting timnya itu solid, mainnya itu ngerti, main di Discord online, jadi bisa saling kasih komando. Jadi seperti kita biasanya di tiap tim, di blue atau di biru atau di merah atau di putih itu ada leader timnya biasanya. Kalau aku dulu sempat di tim biru atau tim merah ya, aku pernah sempat ngelit juga di situ. Aku yang ngasih arahan, misalkan timku ada Om Jojo, tolong open rally ya ke A1, ke altar musuh. Dia open rally, nanti teman isi semua. Nanti ada yang memantau di tempat kita, misalnya rally masuk. Oh, ada rally masuk, siap-siap ya reinforce. Jadi benar-benar bangunan kita ini harus dijaga semaksimal mungkin. Nah, itulah fungsi tim sayap bermainnya untuk menguasai bangunan dan untuk merebut bangunan. Atau boleh kalian main kita ada sistemnya defense dan offense. Kalau defense itu kurang lebih kita hanya fokus di sini aja, ya kan. Rally-nya hanya fake rally, ngambil rally untuk sekedar merepotkan musuh. Tapi kalau kita sudah mau main offense, itu sudah nyerang terus altar harus dapat, kita rally nonstop ke obelisk atau ke city. Nah, di sini biasanya ada city musuh nih.
1, 2, 3, 4, 5 kan awal-awalnya tuh. Nah, ini mustrel. Jadi kalau offense itu udah bener-bener kalian mainnya menyerang semua. Open rally, jadi rally leader harus ada 3, minimal 3 atau 2 rally non-stop. Nah misalkan bangunan kita kerebut gimana Uncle? Ya harus, misalnya ini altar ini nih kerebut nih, ya rally lagi, balik ambil lagi. Nah makanya itu kalian harus gunakan kapten yang terbaik di bangunan, setiap bangunan yang kalian jaga gitu loh. Di setiap, ya kita nggak bisa ngomong epic juga ada yang bagus kan, nanti epic juga ketemu musuhnya, matchmakingnya juga epic mungkin ya. Kalau ketemu yang legend ya sudah habis, agak berat gitu kan. Memang basically ini hanya dasar strategi untuk bermain AO. Oke, next kita ke tim putih. Nah, apa nih fungsi tim putih? Oke, tim putih di sini ya. Aku bersihin dulu. Bersihin dulu semua. Oke. Tim putih, kita ke tim putih ya. Ke tim putih. Nah, di sini tim putih. Di sini. Nah, tim putih itu tugasnya adalah perang di sini. Untuk ngerebut ark dan kembalikan ke bangunan terdekat. Ini kalau yang senggang boleh diambil outpostnya ini, outpost ini nih. Nah, jadi kalau dia udah dapat ark tinggal kita balikin ke outpost. Jadi biasanya yang kita masukkan ke tim putih itu kita mix dengan keterbatasan akun teman-teman kita. Biasanya kita mix itu, mixnya yang jumlah troopsnya terbanyak itu harus masuk di tim putih biasanya, dan komandernya yang lumayan bagus dan lumayan baik, karena di tim putih itu akan bermain secara massa gitu, massa yang banyak akan menang. Jadi rebut dapatan ark sebisa mungkin langsung dibawa ke bangunan terdekat milik kita, outpost kah, site of war kah, atau ini kah, atau obelisk kah, bebas. Jadi ya basically sih seperti itu fungsinya tim putih ya. Jadi balik lagi, tim itu yang nyusun kalian sendiri. Ini kalau kita mau bicara serius AO ya, bukan hanya sekedar asal main. Nah ini kalian yang harus punya rally leader, harus punya kapten, harus punya tim leader yang mana mengatur. Yang paling baik itu adalah on Discord. Itu aja sih. So far paling untuk basic strategi AOO mungkin sampai di sini. Mungkin teman-teman mudah-mudahan ngerti ya maksud pembahasanku ini, bisa dipakai, bisa digunakan dengan baik. Ini juga bisa kalian explore lagi, karena untuk PLA sendiri sistemnya sudah di atas seperti ini ya. Saya nggak ngomong kita pro tuh enggak, maksudnya kita udah mencoba mengeksplor dari strategi-strategi yang lain. Kita nonton yang lain itu biasanya Om Kitty yang nyetingkan strategi untuk kita gitu. Jadi ya teman-teman nanti bisa sendiri, bisa coba sendirilah gimana yang baiknya. Coba basically itu yang harus kalian pertahankan selama 1 jam itu, bangunan ark itu sebisa mungkin kalian kuasain. Field battle juga jangan terlalu banyak, atau ya kalian atur sendirilah. Basically yang penting harus poinnya dari bangunan yang besar, dari altar sama dari shrine. First occupationnya juga itu kemarin di video kemarin sudah ada juga kan poin-poinnya, di situ kalian bisa lihat. So basically itu aja yang bisa aku share pada hari ini. Aku nggak bosan-bosan ngucapin untuk kalian subscribe, like dan share video ini, turn on notification-nya. See you and bye bye.